Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Teman-teman semua, kembali lagi pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan tanya jawab sedikit tentang masalah agama bersama guru kita semua Al-Mukarram dan Guru Haji Abdul Wahid MSI. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan mami yang dikirim sama teman-teman lewat Facebook dan WA. Dan ini pertama ada satu orang yang nitip 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kunut sudah ada di zaman Rasulullah? Kenapa bisa terjadi perbedaan antara 4 mazhab? Mazhab Maliki kunut sebelum ruku, Syafi'i setelah ruku, Hambali dan Hanafi tidak kunut. Benar atau tidak saya tidak tahu. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Terkait dengan kunut, apakah ada dasarnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Kunut yang pertama dilakukan Nabi adalah kunut nazilah. Dan ini yang paling masyhur. Semua mazhab ada kunut nazilah, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditipu oleh sekelompok orang kafir yang menyatakan bahwa sudah ada yang memeluk agama Islam atau beriman dan butuh kepada pengajar. Kalau Nabi memilihkan para hufaz untuk dikirim sebagai pengajar ke tempat itu, namun ternyata mereka dibunuh semua di perjalanan. Dan ini menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah pada setiap solatnya, melakukan kunut nazilah, yaitu mendoakan orang-orang yang begitu kejam yang sudah menzalimi para hufaz itu agar diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berlangsung selama 1 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi untuk menghentikan doa yang seperti itu. Karena bukan kapasitas Nabi untuk mendoakan manusia itu celaka. Itu hak Allah, apakah Allah akan memberi azab atau mengampuni mereka. Ini berlangsung 1 bulan. Kunut ini disebut dengan kunut nazilah dan diberlakukan pada semua solat. Nah, yang kedua tentang solat subuh ini yang menjadi perkhilafan. Solat subuh ini Imam Syafi'i melakukan solat subuh dan kunut di dalamnya. Dan Imam Syafi'i menaruh hukum sunnah, ya, sunnah ab'ad di dalam kunut, bukan wajib, sekali lagi sunnah ab'ad. Dan seluruh imam mazhab 2 yang disebutkan tadi itu dalam pertanyaan itu paling banter hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Nah, apa ini ada dasarnya? Iya, ada hadis yang menyatakan bahwasanya amma qunutus subhi, adapun pada kunut subuh, ya, Rasulullah SAW lam yazal yaqnut hatta faraqad dunya atau kama qala, ya. Jadi Rasulullah itu senantiasa kunut pada waktu subuh hingga beliau itu meninggalkan dunia untuk subuh, khusus untuk subuh. Sehingga Imam Syafi'i menaruh kunut dalam solat subuh. Dan sekali lagi setelah i'tidal pada rakaat yang kedua, dan hukumnya sekali lagi adalah sunnah ab'ad, yang artinya jika ditinggalkan pun solat tetap sah, hanya ditambah dengan sujud sahwi nanti di akhirnya. Kemudian ada imam yang kunut tetapi menaruhnya juga di sebelum i'tidal, ada riwayatnya, ya, sebelum ruku gitu, sebelum ruku ada kunutnya. Dan sekali lagi itu pun tetap maknanya atau hukumnya adalah sunnah. Adapun yang tidak memperlakukan kunut di dalam subuh, mereka ini tetap ada kunut, hanya nazilah, tidak pada kunut subuh. Karena ada juga pernyataan dari Anas yang menyatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak ada. Artinya yang ada itu adalah kunut nazilah. Jadi Nabi hanya kunut untuk mendoakan atas kebaikan satu kaum atau permohonan Nabi untuk pada kaum itu agar diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak. Kemudian yang terakhir tentang kunut ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kunut
kepada cucunya doa kunut Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya sampai akhir untuk kunut pada witir ketika bulan Ramadan. Jadi kunut ini ada 3. Ada kunut di nazilah, itu tetap berlaku kapan saja ketika ada musibah buat kaum muslimin. Kemudian yang kedua ada kunut subuh, yang ini yang menjadi perkhilafan. Kemudian yang terakhir itu kunut witir, yang dimana Nabi mengajarkan doa Allahumma hdini fiman hadait sampai akhir itu untuk kunut pada waktu witir Ramadan. Nah, yang jelas bahwa kunut ini hukumnya sunnah. Jangan sampai hal-hal sunnah ini justru menjadi hal yang membuat perpecahan. Sunnah dipertahankan, tapi perdebatan bisa menimbulkan perpecahan, justru jadi haram. Qati'ur rahmin, ya. Jadi ada permusuhan di antara kaum muslimin hanya gara-gara mempertahankan atau menjas sebagai bid'ah misalnya teman-teman yang melaksanakan kunut. Sekali lagi, perkhilafan ini tetap memiliki dasar. Masing-masing imam itu menghasilkan ijtihadi berdasarkan dalil-dalil yang mereka anggap ini yang lebih pantas mereka ikutin begitu. Wallahu a'lam.